Petunjuknya hari ini Jumat tanggal 3 Mei 2024. Kemarin aku ke Kongwa Hospital karena aku punya darah tinggi. Yang pertama mereka lakukan adalah bagaimana darahku itu normal, bagaimana aku itu bisa selamat, bagaimana nyawaku itu bisa tertolong. Pelajarannya apa? Bahwa nyawa kehidupan manusia itu lebih utama dibandingkan dengan uang, dengan agama, dengan suku, dengan bangsa. Itu yang namanya memanusiakan manusia. Begitu juga ketika aku ke imigrasi ataupun ke pemerintahan yang lainnya, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang gak ribet. Asalkan kita apa? Asalkan kita juga baik. Beda dengan sebagian orang di Indonesia. Kenapa? Banyak yang ketika dikasih bencana alam, ketika ditolong, malah masih nanya, agamamu apa? Suku bangsamu apa? Manusia kalau udah sombong di dalam dirinya ini, entah itu karena suku, entah karena bangsa, entah karena kecantikan, entah karena ketampanan, yang membuat apa? Dia jadi lupa bersyukur sama Tuhan. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu di setiap ngasih bencana pasti juga akan ngasih pertolongan. Tapi ketika orang itu udah hatinya buta, udah penuh dengan kebencian, penuh dengan sifat sombong, sifat tamak, sifat rakus, jumawa, dia gak bisa mengenali mana yang namanya petunjuk, mana yang namanya rahmat, mana pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu bisa menolong manusia dengan menggerakkan manusia yang lainnya, entah itu dari suku bangsa yang mana, agama yang apa. Begitulah kehidupan. Sama seperti ketika aku ketemu kamu, aku ketemu dengan orang lain, itu namanya takdir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada yang jatahnya diambil sama Tuhan, entah itu berupa harta, keluarga, dan sebagainya. Karena apa? Karena kehidupan yang kita alami sehari-hari, itulah guru paling berharga. Aku melakukan kesilapan, melakukan dosa, maksiat. Kenapa Tuhan itu gak menghentikan aku ketika itu? Karena Tuhan mau aku belajar dari setiap kesalahan. Kalau aku udah belajar dari kesalahan, maka aku ngerti bagaimana minta ampunan sama Tuhan. Kalau aku jumawa, merasa baik, merasa benar, aku gak pernah punya salah, gak pernah buat dosa, maka aku jadi sombong, jadi takabur. Lama-lama aku mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi wakil Tuhan. Kenapa? Karena aku sombong, karena aku jumawa. Banyak orang yang Indonesia itu bilang, kalau orang Islam dikasih bencana alam itu ujian, tapi kalau non-Islam itu azab. Kalau yang datang itu udah bala bencana, itu tandanya kamu dihukum sama Tuhan. Berarti ada yang harus diperbaiki, entah itu dari tingkah laku, entah dari kalian bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Tuhan itu maha adil. Gak ada istilah Islam non-Islam terus kamu dibedakan, enggak. Yang membedakan adalah perbuatan kamu sendiri. Hukum karma, hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu udah dikasih belas kasih sama Tuhan, kamu nggak bisa bersyukur dengan hal sekecil apapun yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan mengambilnya lagi. Kalau kamu nggak bisa dikasih petunjuk, nggak bisa dikasih hidayah, kenapa? Karena kamu kebanyakan dosa. Hatimu penuh dengan iri, dengki, penuh dengan maksiat.
penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemarahan, kebencian. Sehingga apa? Sehingga hatimu kotor, gak bisa mendapatkan hidayah, gak bisa mendapatkan syafaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Aku orang Jawa, beragama Islam, tapi aku juga mendalami Hindu, Buddha. Belajar ilmu itu seperti lautan yang gak bertepi. Kalau kamu masih sibuk dengan gelar Gus, gelar Kiai, gelar keturunan raja, keturunan wali, keturunan nabi A, B, C, berarti kamu belum bisa melepaskan yang namanya apa? Kemelekatan duniawi, masih mengejar gelar. Kalau sudah mengenal Tuhan secara rohani, berarti fana, udah gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa, kita kosong. Semua ini yang kita punya ini cuma titipan. Kalau di sewaktu-waktu diambil Tuhan, ya itu haknya Tuhan. Bagaimana saya membalas kebaikan orang-orang yang ada di Hongkong ini? Kalau kata-kataku sabda pandita ratu, kalau ucapanku bisa menjadi nyata, diijabah Tuhan, doa-doaku, aku berdoa sama Tuhan, Hongkong akan selalu dijauhkan dari bala bencana. Walaupun Hongkong itu nggak seluas Indonesia, walaupun Hongkong itu nggak punya hasil bumi seperti tambang, hasil gas dan lainnya, aku akan berdoa selalu sama Tuhan bahwa Hongkong akan diberkati dengan cara lain agar rakyatnya hidup makmur. Tuhan kalau suruh milih aku milih yang mana? Orang-orang yang rasis atau orang yang mengasihiku tanpa mengenal Sarah? Kalau aku disuruh milih, aku berdiri membela yang mana? Orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, yang bisa memanusiakan manusia, yang gak merusak alam. Justru aku akan memilih orang-orang yang seperti itu. Aku gak akan milih orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, orang-orang yang suka rasis ke orang lain, orang-orang yang suka merusak alam. Ini kebanyakannya gak spiritual, gak indigo, gak yang lainnya. Ketika mereka itu udah dikasih kelebihan sama Tuhan, lupa bahwa mereka itu juga manusia yang akan kembali ke Tuhan. Tinggal dia itu disuruh milih. Kamu mau milih di jalan yang benar apa jalan yang salah? Orang kalau mau mati syahid itu gampang. Kamu kerja halal demi keluarga, kamu juga mati syahid. Kamu berbakti kepada orang tua, kamu juga mati syahid. Jihad itu nggak melalui pakai pedang, bunuh-bunuhan, enggak. Perang itu juga bisa pakai akal yang sehat, juga pakai hati nurani, dengan ilmu, dengan energi, dengan kekuatan. Kalau masih pakai pedang-pedangan, itu masih belum ngerti makna sebenarnya dari hakikat kehidupan. Gak kira merusak alam itu melalui perang, melalui tambang ilegal, guduli hutan. Siap-siap kalian itu akan dibalas dengan perbuatan kalian. Kenapa? Karena kita manusia, hakikatnya, miniaturnya alam ini. Di tubuh kita ini ada air, ada tanah, ada udara, ada api. Jadi kalau kita merusak alam ini, sama seperti kita merusak diri kita sendiri. Kalau kamu dikasih bencana, gak perlu menyalahkan gunung berapi, gak perlu menyalahkan takdir, gak perlu menyalahkan siapapun. Salahkan diri kalian sendiri, perbuatan kalian yang suka merusak alam. Jadi buat kalian juga,
Kalau dimanapun kalian berada masih nyari makan di tanah orang lain, hati-hati dijaga perkataannya, perbuatannya. Agar apa? Agar kamu itu diberkati Tuhan. Jangan sampai kamu musuhan sama yang gak kelihatan wujudnya. Kamu gak bakalan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Beda kalau musuhmu itu sesama manusia. Kamu bisa ngerti apa yang kamu ingin lakukan. Tapi kalau musuhmu satu kekuatan yang gak kelihatan, mati. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang gak kelihatan itu lebih kuasa. Sama seperti kekuatan Tuhan yang gak terlihat, tapi nyata kalian bisa rasakan melalui apa? Melalui alam ini. Kenapa? Karena alam ini wahdatul wujudnya Tuhan. Sama seperti kita ini makhluk yang diciptakan ini, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Itu wujud dari kebesaran Tuhan. Jadi orang jangan suka rasis. Kalau masih suka melakukan kejahatan, maksiat, apalagi menentang takdir, menentang kodrat, gak usah pinter-pinteran lomba ngetik untuk menghujat orang lain. Nanti akan kembali ke dirimu sendiri.